Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, saya Sriwati, dosen Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau Kepulauan Batang. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan penilaian diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disebut PDD UKTPT. Sesuai dengan bidang yang saya dalamin, yaitu manajemen, sesuai dengan riwayat mengajar, saya mengampu beberapa mata kuliah, di antaranya pengantar manajemen, manajemen pemasaran, kapital selekta, dan manajemen sumber daya manusia. Dan pada saat ini, saya mengampu mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Mata kuliah manajemen sumber daya manusia berfokus pada 3 SKS. Mata kuliah ini bertujuan membahas tentang pengelolaan sumber daya manusia secara efektif di dalam organisasi. Pembahasan mencakup perspektif manajemen sumber daya manusia, konteks eksternal manajemen sumber daya manusia, fungsi dalam operasional manajemen sumber daya manusia, konteks internasional manajemen sumber daya manusia, isu-isu terkini dalam manajemen sumber daya manusia, serta masalah hubungan industrial. Sifat pembahasan dalam mata kuliah ini adalah analisis topik dan pembahasan bahan-bahan yang diperoleh dari artikel-artikel di berbagai jurnal. Teknis yang dilakukan dalam sistem pembelajaran dengan sistem DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan proses penyampaian materi dengan baik kepada mahasiswa agar mudah dipahami. Interaction merupakan interaksi antara dosen dengan mahasiswa ataupun interaksi mahasiswa dengan mahasiswa lainnya. Assessment merupakan adanya pemberian tugas yang diberikan kepada mahasiswa dan evaluasi untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa dalam menerima materi pembelajaran yang telah disampaikan. Adapun referensi buku dalam pembelajaran ini adalah 1. Manajemen Sumber Daya Manusia Gary Dessler. Yang kedua, Arep Ishak dan Henry Tanjung. Yang ketiga, Bernardine H. Jones Human Resource Management. Yang keempat, Irwin MC Groundhill. Yang kelima, Manajemen Irwin MC Groundhill. Metode pembelajaran yang dilakukan adalah dengan ceramah, diskusi tanya jawab, sumbang saran, post-test, diskusi kelompok, dan juga project based learning. Penilaian akhir hasil belajar ada 20% kehadiran kuis dan performan mahasiswa, 30% penugasan, 25% ujian tengah semester, dan 25% ujian akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik. Sebelum kita mulai untuk perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga kegiatan belajar mengajar kita bisa berjalan dengan lancar. Silakan Mas Hanafi untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mudah-mudahan pembelajaran kita ini dilancarkan. Dengan itu kita berdoa untuk anak-anak masing-masing. Berdoa yang baik. Berdoa selesai. Baik, kita sudah berdoa. Jadi sebelum materi saya paparkan, teman-teman, mahasiswa semuanya, rekan-rekan sudah mengisi daftar hadir? Mendownload materi yang ada di link sudah semuanya? Oke, kalau sudah semuanya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, maka saya ingin mereview atau brainstorming kembali materi yang sebelumnya ya. Materi sebelumnya adalah terkait dengan apa? Mbak Isa, silakan. Ya, bisa menjelaskan bagaimana terkait dengan penilaian kinerja? Penilaian kinerja adalah merupakan sistem formal yang secara berkala digunakan untuk mengevaluasi kinerja individu dalam menjalankan tugas-tugasnya.
Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pencarian kerja itu terbagi menjadi 6. Yang pertama ada bias kemurahan hati, bias keakan, tendensi, efek halo, bias Danilia, dan keenam resensi. Maksudnya dari resensi itu adalah penilaian dalam penetapan pekerjaan yang baru saja. Nah, yang kelima ada juga metode penilaian kinerja secara adil. Yang pertama ada Beverly Penetrating Scales atau BERT, dan yang kedua ada Measurement by Objective atau MBO. Yang ketiga ada Degree Feedback, dan ada Psychological Appraisals dan Traditional Assessment. Ya. Berarti semuanya sudah paham ya materi sebelumnya ya? Oke. Sebelum kita masuk ke manajemen sumber daya manusia, saya ingin menyampaikan ada sedikit ini ya. Saya ingin rekan-rekan semuanya bisa menjabarkan apa gambar di yang saya tampilkan ini. Ya. Coba, ini gambar apa? Kita analisa dulu. Ada yang tahu? Ini gambar apa? Coba angkat tangan. Ini bebas, silakan. Saudara-saudara tahu apa ini? Gambar pertama itu gambar apa? Silakan. Seseorang seseorang yang berusaha untuk mencapai goal ya, tujuan ya, apa yang mau diharapkan ya. Terus gambar yang kedua apa? Coba yang di belakang Mas. Coba apa kira-kira gambar yang kedua ini? Orang lagi apa? Ada yang tahu? Lagi apa ini? Lagi apa? Coba dianalisa. Sibuk kerja Bu. Sibuk kerja, kata Mas Habib. Ada yang lain? Coba. Dia posisinya ada yang bawa apa berkas, kemudian ada yang lari, apa? Tidak bisa ngatur waktu. Tidak bisa ngatur waktu. Ada lagi satu lagi. Coba apa? Bingung Bu. Iya. Bingung. Jadi gambar yang kedua ini adalah menunjukkan bahwa karyawan pekerja itu sibuk ya, sibuk dengan pekerjaan masing-masing, tetapi mereka tidak mengerti, maksudnya manajemen untuk bagaimana melaksanakan pekerjaan itu. Jadi yang satu ada yang lari ke sana, yang satu sibuk terlalu banyak ini beban pekerjaan, yang satunya pusing gitu ya. Jadi harusnya dalam proses manajemen personalia ini itu harus ada teamwork ya, teamwork kerjasama yang baik seperti yang disampaikan tadi Mas Habib. Baik, selanjutnya kita akan masuk materi manajemen sumber daya manusia terkait dengan materi selanjutnya ya. Materi selanjutnya kita adalah dengan ini kompensasi. Kita masuk ke kompensasi. Kita slide dulu. Baik, kompensasi. Jadi kompensasi itu adalah hak yang didapat ya, hak yang didapat seseorang karyawan dalam kontribusinya dalam menjalankan pekerjaannya ya. Pekerjaan itu banyak ya, pekerjaan atau tugas itu banyak. Bisa dia mengerjakan atau pekerjaan tugas ya di perusahaan, ya kan? Kemudian di lingkungan organisasi, ya kan? Kemudian di perusahaan-perusahaan lain ya, yang sekiranya dia mendapatkan kompensasi itu sendiri ya. Lah, apa ada pendapat lain terkait kompensasi? Mungkin ada dari saudara-saudara sekalian? Mungkin paham apa kompensasi itu? Nah, jadi hak ya, kompensasi adalah hak yang didapat seorang karyawan setelah dia melaksanakan atau mengerjakan tugasnya, baik di dalam organisasi maupun di dalam perusahaan. Paham ya dari sini ya? Nah, silahkan. Kompensasi sama hadiah. Kompensasi dan hadiah itu berbeda. Nah, jadi kompensasi dan hadiah berbeda. Nanti kita akan pelajari selanjutnya terkait dengan apa itu jenis-jenis kompensasi, apa tujuan kompensasi ya. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan apa sih tujuan pemberian kompensasi ya. Tujuan pemberian kompensasi itu untuk apa? Bisa untuk menarik apa? Menarik minat pekerja ya, menarik minat pekerja agar dia itu
tertarik untuk mengerjakan pekerjaannya. Kemudian dia bisa juga mempertahankan apa? Mempertahankan pekerjaannya agar dia dapat juga kompensasi, ya. Selanjutnya adalah memotivasi para pekerja. Dengan adanya kompensasi, maka pekerja itu memberikan apa? Efek apa itu? Support atau dorongan atau semangat, ya, sehingga mereka mendapat kompensasi yang diharapkan. Sehingga inilah beberapa tujuan yang menjadikan pemberian dalam kompensasi, ya, setiap pekerja ataupun karyawan dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dari sini ada yang mau ditanyakan lagi? Udah jelas kira-kira? Jelas ya? Ya? Tapi manfaat kerja apakah itu juga sesuatu motivasi untuk Kompensasi, ya? Betul, tapi dia digolongkan nanti dalam beberapa kompensasi. Jadi tidak hanya, makanya kita harus memahami dulu, ya, dari pengertian kompensasi itu sendiri, kemudian tujuan kompensasi itu bagaimana, dan jenis-jenis kompensasi. Sekarang mau saya tanya nih sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Mas Habib, tahu nggak jenis-jenis kompensasi? Tahu. Silakan. Ya, makasih Bu. Iya. Sebelumnya jenis kompensasi itu ada 3 jenis Bu. Iya, apa saja? Yang pertama jenisnya tidak langsung. Iya. Kemudian langsung. Iya, terus? Dan non finansial. Non finansial. Bisa dijelaskan nggak dari masing-masing ini? Coba Mas, dijelaskan. Yang dimaksud dengan jenis kompensasi langsung yaitu yang pertama upah. Iya. Apa itu upah itu? Upah ini reward. Kerja mungkin 3 kali kerja dalam 1 aja. Oke, terus? Upah dengan gaji bersama kayak Bu ya. Kira-kira upah sama gaji sama enggak? Beda. Gak apa-apa disebutkan aja upah, gaji, terus bonus. Terus kalau ini yang asuransi jiwa termasuk apa? Itu yang tidak langsung Bu. Tidak langsung. Ya, Bu. Jadi gimana? Tidak langsung itu gimana? Yang tidak langsung itu asuransi jiwa, bantuan sosial, tunjangan pensiun, hari dan dibayar. Oke, terus? Terus yang non finansial itu tugas menarik, terus? tanggung jawab, pencapaian, promosian, dan pengakuan. Oke, betul. Bu. Ya, makasih ya Mas Habib. Sekarang saya mau menjelaskan ya, biar lebih jelas, biar kita lebih paham. Apa sih upah, apa sih gaji, apa bonus ya? Kalau upah itu biasanya diterimanya apa? Berdasarkan apa? Pekerjaan itu selesai baru langsung dibayarkan. Itu upah ya. Kayak saya mengerjakan proses misalkan mengetik misalkan ada rental atau apa, karena berapa jam dia diberikan upah sekian ya, per jamnya sekian, itu upah. Tapi kalau gaji itu udah dia konkret setiap bulan diterima ya. Misalkan kita kerja di suatu perusahaan ya kan, kita akan menerima apa? Upah atau gaji setiap bulan itu? Gaji ya. Udah jelas di sini ya antara upah dan gaji ya. Baik. Kalau bonus itu gimana? Diberikan pada saat ya betul. Kalau perusahaan itu atau organisasi itu mencapai target ya, target yang diinginkan melebihi dari target yang diharapkan oleh perusahaan, maka akan diberikan bonus ya. Bonus ini biasanya nanti dibagi masing-masing kepada karyawan. Berapa persen itu sesuai dengan perhitungan yang ada dalam perusahaan itu sendiri ya. Misalkan dari jabatan golongan 1 atau golongan 5 sekian persen, nanti golongan 6 ke golongan 7 sekian persen. Jadi berdasarkan dari aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. Jelas ya di sini ya. Selanjutnya terkait dengan kompensasi yang tidak langsung. Yang tidak langsung itu berapa tadi yang seperti Mbak Isa sampaikan tadi ya. Program asuransi jiwa ya. Asuransi ini kan tidak diterima secara langsung ya. Ketika misalnya ya mohon maaf ya, kita nggak pengen ya semuanya mengalami kecelakaan ya kan, kesehatan ya kan. Itu adalah bentuk program asuransi, kompensasi yang tidak langsung kita terima ya. Tidak langsung kita terima tapi kita ada manfaatnya buat kita ya ke depannya. Kemudian bantuan sosial. Macam-macam ya bantuan sosial kepada masyarakat ya. Itu biasanya dalam proses juga untuk kompensasi kepada masyarakat. Kemudian pensiun, kalau dia sudah pensiun diberikan tunjangan pensiun, iya kan?
misalkan sudah umurnya 65 tahun, sudah waktunya pensiun, maka dia mendapat kompensasi berupa tunjangan pensiun. Ketidakhadiran yang harus dibayar ya. Ketidakhadiran yang harus dibayar ini apa coba? Kira-kira? Ya, betul Mas Denny. Cuti hamil ya. Kalau dia cuti, dia karena itu menjadi kayak hamil dan sebagainya itu harus dibayarkan ya. Misalkan sekian bulan misalkan, dia harus dibayarkan. Itu menjadi kewajiban perusahaan untuk membayarkan ya kepada karyawan. Terus kemudian selain itu ada non finansial. Kompensasi yang non finansial itu seperti apa sih gitu ya. Jadi satu tugas yang menarik ya. Kalau tugasnya itu menarik, mereka mempunyai apa? Semangat untuk mendapatkan kompensasi ya. Tugas-tugas menarik di perusahaan. Ada tantangan, misalkan ada dia mempunyai misalkan inisiatif ya, inisiatif di dalam perusahaan untuk bagaimana menaikkan misalkan target atau penjualan dalam suatu perusahaan. Itu juga termasuk tantangan ya, tantangan yang membuat kita untuk mendapatkan kompensasi. Kemudian tanggung jawab terhadap pekerjaan ya, terhadap pekerjaan yang kita laksanakan. Kemudian pencapaian terhadap prestasi ya. Prestasi yang kita dapatkan dalam suatu perusahaan itu juga menjadi proses untuk kita mendapatkan kompensasi. Peluang, promosi, pengakuan diri kita ya, itu juga menjadi salah satu adalah target kita untuk mendapatkan kompensasi. Dari materi terkait dengan jenis-jenis kompensasi ini, saudara-saudara masih kurang jelas atau mungkin sudah paham? Paham kira-kira? Paham ya? Jadi nanti kalau misalkan diberikan tugas bisa mengerjakan ya? Oke. Kita selanjutnya kita masuk kepada apa sih bedanya kompensasi dan balas jasa? Coba tahu nggak apa itu? Kompensasi dan balas jasa. Coba bisa jelasin nggak? Contoh secara konkret. Nah, coba ada yang bisa kira-kira? Jadi kompensasi dan balas jasa ini berbeda ya. Kalau kompensasi itu balas jasanya bersifat apa? Finansial. Yang tadi berupa kayak uang apa langsung kita dapatkan ya. Itu adalah kompensasi. Kalau balas jasa ya tidak bersifat finansial dan non finansial. Cuma secara konkret nanti diimplementasikan di dalam pekerjaan ya, pekerjaan dalam perusahaan itu nanti kalau kita sudah mengerjakan tugas nanti kita bisa membedakan. Jadi saya harap rekan-rekan bisa membedakan ini. Kalau kompensasi bersifat finansial, kalau balas jasa itu tidak bersifat finansial ya, non finansial ya. Contohnya apa tadi ya? Tadi ya kompensasi tadi ya, misalkan gaji, upah dan sebagainya ya. Terus yang non finansial asuransi dan sebagainya gitu ya. Dari sini kira-kira paham? Paham ya? Jangan tidak paham ya, harus paham. Nah, kemudian ini ada faktor-faktor. Faktor apa yang mempengaruhi dalam kompensasi? Banyak faktor ya, saudara-saudara sekalian. Ada produktivitas, ada kemampuan membayar, ya, ada kesediaan untuk membayar. Beda ya, kemampuan membayar dan kesediaan untuk membayar itu berbeda. Kemudian permintaan tenaga kerja, ya, peraturan pemerintah, permintaan serikat buruh. Ini adalah faktor-faktor yang harus kita perhatikan dalam pemberian kompensasi, ya. Kenapa harus kita perhatikan? Karena faktor ini adalah mempengaruhi, misalkan produktivitas. Kalau misalkan produksinya nggak jalan, ya kan? Gimana kita mau ngasih kompensasi? Benar nggak? Ya kan? Terus kalau misalkan kita nggak punya dana, perusahaan nggak punya dana, berarti kan tidak mampu untuk membayar kompensasi, benar enggak? Ya, jadi kemampuan membayar, terus kesediaan untuk membayar. Jadi perusahaan juga harus bersedia untuk membayar kompensasi kepada karyawan, kepada kemana? Kepada tenaga kerja ya. Selain dia itu produktivitasnya bagus, dia mampu untuk membayar, juga ada kesediaan untuk membayar, ya. Selanjutnya itu karena ada permintaan dari tenaga kerja ya. Kalau misalnya tenaga kerja meminta untuk pembayar kompensasi, ya memang harus dibayarkan ya. Apalagi kalau peraturan pemerintah ini kan dalam ketenaga kerjaan kita sudah memahami ya. Dalam peraturan ketenaga kerjaan di situ ada beberapa peraturan-peraturan yang harus diperhatikan oleh perusahaan ya. Perusahaan harus mengetahui
peraturan-peraturan pemerintah yang wajib dipahami dalam pemberian kompensasi kepada tenaga kerja atau karyawan, ya. Permintaan serikat buruh. Serikat buruh ini banyak jenisnya ya, ada SPSI, ada SPMI ya kan? Serikat Metal Indonesia, banyak. Jadi ini juga menjadi faktor untuk pemberian kompensasi. Bagaimana serikat buruh itu dalam suatu perusahaan, ya kan? Bagaimana kontribusi masukannya untuk perusahaan? Karena kalau sudah serikat buruh ini mengacu kepada peraturan pemerintah karena saling berkaitan, tidak terlepas dari peraturan pemerintah dan serikat buruh. Paham kira-kira? Paham ya? Baik, selanjutnya kita masuk kepada kriteria pemberian kompensasi. Kalau orang diberikan kompensasi, tenaga kerja diberikan kompensasi, karyawan diberikan kompensasi, itu bukan asal memberikan kompensasi, ya. Ada beban pekerjaannya, ya. Ada juga sistem kompensasinya, nggak asal-asal. Kalau misalkan beban pekerjaan, ya sesuai dengan beban kerjaan dia, ya. Misalkan apakah operator sama seorang manajer bebannya berbeda? Apakah mungkin kompensasinya sama? Benar nggak? Iya kan? Kalau dia misalnya operator dalam suatu perusahaan, dia tahu standar upah ya, upah kerja atau upah yang harus diberikan kepada karyawan. Kemudian ketika dia level manager, dia menguasai bidang tertentu, nggak mungkin juga dia akan diberikan kompensasi yang sama. Otomatis kompensasi dia sesuai dengan pekerjaan dia, beban kerja dia, sesuai dengan pendidikan dia. Benar tidak? Ya kan? Itu adalah kriterianya. Yang kedua, sistem kompensasi. Sistem kompensasinya bagaimana ya? Apakah sistem kompensasi itu langsung diberikan ke tenaga kerja? Iya kan? Sistemnya dia harus benar-benar diperhatikan oleh perusahaan dalam proses untuk pemberian kompensasi. Sistem kompensasinya apa yang diterapkan oleh perusahaan itu ya? Tidak asal-asal dia harus bisa memberikan kompensasi kepada karyawan atau kepada tenaga kerja ya. Dua hal ini menjadi faktor penting ya, faktor penting dalam pemberian kompensasi ya, saudara-saudara sekalian ya. Jangan sampai kita tidak bisa membedakan apa itu upah, apa itu gaji, apa itu bonus ya kan, mana yang termasuk finansial, mana yang termasuk non finansial. Jadi harus benar-benar kita pahami sehingga kita tahu bagaimana kriteria pemberian kompensasi dan apa saja syarat-syarat pemberian kompensasi ya. Kira-kira jelas dalam pembelajaran kompensasi ini materinya? Jelas ya? Kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita nanti masuk di akhir materi, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mbak Nova, ada pertanyaan? Oke. Selanjutnya, kira-kira apa? Ada? Ada yang ditanyakan? Ya, silakan Mas Neta. Kalau perusahaan atau organisasi dia lalai atau dalam memberikan kompensasi bagi pegawainya atau karyawannya itu adakah punishment dari pemerintah atau gimana? Ada. Karena jadi apakah ada kompensasi, apakah ada punishment, apakah ada sanksi ya terhadap perusahaan yang tidak memberikan kompensasi kepada tenaga kerja? Tadi sudah kita pelajari bahwa ada beberapa faktor yang harus diperhatikan, termasuk tadi peraturan pemerintah. Lah, kalau misalnya perusahaan tidak memberikan kompensasi kepada tenaga atau karyawan ya pada suatu perusahaan, maka dia akan dikenakan sanksi. Sanksinya ya sesuai dengan peraturan pemerintah ya. Berapa misalkan dia harus membayar standar upah minimum sekian, membayar upah lembur sekian. Kan aturan semua itu ada dalam peraturan ketenaga kerjaan. Dia harus disesuaikan ya, tidak asal-asal ya Mas Neta ya. Jadi kalau dia tidak memberikan kompensasi, maka dia akan perusahaan akan diberikan sanksi atau punishment sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku. Jelas kira-kira ini? Jelas ya? Baik, karena sudah jelas semuanya, ini ada ya, Charles Jeffrey mengatakan, it's not your salary that make you rich, it's your spending habit. Jadi kalau kamu itu apa? Bagaimana kamu apa? Coba, saya pengen tahu. It's not your salary that make you rich, is your spending habit. Jadi apa? Coba. Nah, betul ya, betul itu. Jadi jangan kalau kamu ingin kaya, jangan kamu lihat itu mau gaji kamu atau pendapatan kamu, tapi apa?
kebiasaan kamu untuk menyimpan spending habit. Bagaimana kebiasaan kita ya? Ya kalau misalkan kita dengan gaji sekian ya kita harus sesuaikan dengan kebiasaan kita. Jangan kita gajinya misalkan 3 juta, kita sesuaikan dengan gaji yang 10 juta. Jadi itu makna dari ini ya. Jadi sedikit pepatah jadi Charles Chief ya. Jelas kira-kira materi yang sudah Ibu ajarkan? Jadi itu tadi materi yang sudah saya berikan terkait dengan kompensasi ya. Semoga materi-materi ini juga dapat dipahamin. Untuk sebelum kita masuk ke pertemuan selanjutnya, saya ingin saudara-saudara nanti mengerjakan tugas ya. Tugas terkait dengan bagaimana proses dari kompensasi itu sendiri ya. Nanti silahkan tugasnya nanti dilihat di link ya. Link yang saya akan sampaikan ya, nanti silahkan dikerjakan. Di situ sudah ada kelompoknya masing-masing. Setelah nanti diselesaikan segera nanti diupload lagi ya ke Google Classroom ya yang sudah disampaikan di link yang sudah saya sampaikan agar nanti di-download juga materi dan juga dikerjakan tugasnya. Oke, dari sini jelas semuanya? Jelas ya? Baik. Kalau misalkan sudah jelas, maka kegiatan proses belajar mengajar pada siang hari ini saya cukupkan sekian. Ada yang mau ditanyakan lagi? Cukup? Baik, kalau cukup semoga apa-apa materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Semoga di pertemuan selanjutnya kita senantiasa diberikan selalu kesehatan. Saya akhiri materi pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.